Halo, tes, tes. Tes juga. Halo, Halo, Alis. Apa kabar? halo Mas Dias. Gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, minum kesusahan dulu Alis lagi ya. di mana, Alis? Ini di rumah Mas Oh, Dias. Mm-mm. kirain di studio. Enggak, memang lagi kebetulan di hari kerja jadi di rumah. Mm. Tes, tes. Kedengeran nggak? Beneran? Oke. Kalau Syahna gimana, Syahna? Sahna yang jalani kayaknya nama lagi kerjanya lebih bagus lagi nih. Syahna udah terhubung belum? Halo, tes. Oh, belum ya? Oh, tolong accept ini dah, si Syahna. Biar bisa masuk. Udah siap dulu ya. Halo. Halo. Alis, coba Syah.
Halo Syahnanya di Ade, accept bisa dulu, live bertiga nggak ya, ya Dek? accept ininya, requestnya. Bisa. Udah. Coba invite Kak Andreasnya, Dek, tolong, Dek. Invite. Coba. Di yang ada tanda itu undang tambahkan Kak Andreas gitu. Ini sudah diterima semuanya. Oke. Udah diterima. Coba Kak Andreasnya kok belum join ini ya. Ya Syahna, udah bisa masuk belum? Ntar aku kirim dulu deh. Kali Syahna udah diterima requestnya. Sudah. Belum muncul. Bentar ya, Dek, nih Kak Shana coba tanya Kak Andreasnya dulu ya. Oke. Tuh tolong accept Kak Andreas ya, Dek. Oke. Kayak Ade accept Kak Shana tadi. Udah terhubung. Ah, Syahna yang hilang. Halo Kak, Oh, ada. Halo, halo. Kakak nggak ada kameranya ya? Ini kelihatan. Di aku nggak ada item. Mungkin cuma bisa display 2 kali ya. Ini udah kok kameranya. Suara kakak di aku ada. Iya. Sama kamu juga nggak ada ininya. Nggak ada videonya. Enggak kok videonya emang lagi aku mute, cuman ini yang di sininya item. Coba nyalain deh. Ade on kamera apa off kamera ya, Dek? On cam semua. Off. Oh, on cam semua ya. Coba deh bentar ya. Kelihatan nggak? Belum. Belum kelihatan ya, Kak ya? Mm-mm. Aku udah on cam loh ini padahal. Dari Halis kelihatan nggak? Coba. Lihat kan. Oh, ya udah berarti apa emang kapasitasnya nggak muat. Coba deh. Tapi aku atasnya tuh hitam gitu loh, Kak. Nggak ada kamera sama sekali, cuman ada suaranya doang. Aku nggak tahu deh.
Di kakak kelihatan semua ya? Cuma halis aja sih. Oh, cuma kali saja ya. Hmm, Jadi aku paling bantu suara aja dulu kali ya kak ya. boleh, boleh. Kan mungkin Apa? di akunya error ya. Oke, Hmm. Yaudah, yuk, buka yuk. yuk, yuk buka yuk. Oke, bentar. Ada viewersnya nggak sih? Ini kita belum ada ya? Hmm? Aku nggak bisa lihat lagi. Oh, ada, iya. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Eh, ah, Hai teman-teman semua, selamat datang di IG Live spesial Kalis Art Club bareng Dekalis dan juga Kak Andreas. Hari ini kita mau ngobrolin soal semangat Kartini dalam dunia seni. Dan kenapa sih Art for Everyone? Mungkin perkenalan pertamanya kita bisa mulai dari Kak Andreas dulu kali ya. Silakan Kak Andreas. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Andreas. Biasa dipanggil di sini Kak Andreas. Background aku sebagai alumni salah satu kampus seni di Yogyakarta, Institut Seni Indonesia. Mm-mm. Terus juga di sini aku juga aktif sebagai pengajar dan Mm-mm. sebagai seniman juga pastinya ya, meskipun belum aktif-aktif banget. Ya itu mungkin perkenalan singkat dari aku. Di sini sebagai pengampu, konsultan dan tutor, karena menurut aku kalau job desk-nya hanya sebagai teacher menurutku masih kurang. Jadi di sini sebagai pengampu itu bisa mengarahkan, mengasih motivasi atau memberikan ide-ide apa yang harus dilakukan. Kayak terus juga konsultan lebih ke talk talk to talk sih, dari obrolan kita bisa nyambung ke materi yang mau dibawain, ketertarikannya apa. Ya pokoknya bukan hanya sebagai pengajar deh. Oke, itu aja. Oke, makasih Kak Andreas buat perkenalannya. Jadi buat yang masih ragu, teacher kita ini juga alumni dari ISI Jogja, merupakan salah satu kampus seni favorit di Indonesia ya Kak ya pastinya ya. Betul, Jadi untuk betul. background-nya sendiri aja tuh kita nggak perlu meragukan lagi, udah pasti ahli di bidangnya deh ya. Dan kalau Kak Andreas tadi bilang, Kak Andreas di sini juga sebagai konsultan, tok apa maksudnya? Jadi buat kamu nih yang terutama pengen jadi kayak Kak Andres juga nih yang pengen masuk jurusan seni, pengen kuliah di bidang seni, atau emang uh, passionnya di dunia seni tuh cocok banget. Apalagi buat yang masih bingung, masih ragu, masih aku kayaknya bisa atau enggak ya gitu. Itu bisa langsung konsul sama Kak Andres di saat nanti kelasnya. Jadi gak cuman belajar skill lukisnya aja ya Kak ya, dari semuanya juga nanti pasti bakal diajarin sama Kak Andreas kayak misalkan aku enaknya gambar apa ya, aku tapi kurang pede nih, tenang aja semuanya nanti pasti bakal diarahin sama Kak Andreas ya Kak ya. Tuh. Oh iya, di sini aku juga pengen mengucapkan selamat Hari Kartini atau Hari Mm-mm. Pahlawan Wanita Nasional, Mm-mm. karena menurutku apa ya, pahlawan di sini wanita tuh bukan hanya Kartini aja kita kenal, Cuk Nyati, Iya, Laksamana Malahayati, betul. Christina Tatiahu, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain. Mm-mm. Dan kita juga mau kasih apresiasi nih setinggi-tingginya untuk Mm-mm. para seniman wanita, baik yang tua dan muda, generasi lama, dan juga untuk generasi penerus, karena tanpa mereka merah putih hanyalah sekedar warna aja. Mm-mm. Betul, aku juga setuju banget sama Kak Andreas di hari spesial kita hari ini, momen Hari Kartini, di mana kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh wanita yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke, Jadi kita sekarang mungkin dari Kak Andreas ada yang ingin ditambahkan lagi atau kita bisa lanjut perkenalan ke Kalis? boleh, ayo kita lanjut kenalan kali. Oke, silakan Kalis, perkenalkan diri kamu.
Oke, salam kenal Bapak Ibu semua. Halo. Om, Om, nama Buddha. Ya, perkenalkan Halis sebagai pelukis juga dan manajer pengelola Asa Club. Dan justru ini ngadain hari Kartini ini sebagai pedoman berkarya dan legendaris kita semua. Om Salam buat Kartini karena beliau tidak berhenti tanpa berkarya, apalagi di hari spesial ya, hari Kartini ini. Bahkan Kartini memilih sebagai seni paling the best, paling jual buat itu semua. Salut Aris terbaik, Aris juga termasuk kuliah juga. Ada mengambil desain dari belajar dari Kak Dimas. Dan justru karena beliau belajarkan desain grafis, jadi inspirasi untuk semua. Justru ada yang paling senior adalah Pak Latif yang paling percaya diri dan bangga di Indonesia, khususnya untuk atlet pada saat ini. Oke. Jadi buat semuanya nih aku jelas lagi ya kalau Dek Kalis ini merupakan pengelola dari Kalis Art Club. Jadi juga sebagai pencetus Kalis Art Club ya tentunya ya Kak Andreas ya. Karena melalui seni ini nggak hanya perempuan, wanita, bahkan semua gender dan semua usia bisa ikut kelas lukis di Kalis Art Club. Kayak gitu ya Dek Kalis ya. Oke. Ya. Nah, Oke, kita lanjut ya. Oke. Kalis boleh dong cerita sedikit awal mulanya Dek Kalis bikin Kalis Art Club ini gimana sih? Apa awalnya dari suka gambar, iseng-iseng gambar-gambar terus akhirnya jadinya pengen belajar lebih dalam lagi atau gimana nih? mungkin buat Alis adalah dunia gambar. Dunia gambar itu memang bisa caranya gampang banget mengasakan lukisannya, budayanya. Iya, betul. Jadi selain belajar lukis-lukis juga mempelajari kebudayaannya juga ya, kayak macam-macam budaya di Indonesia gitu ya, Dek ya? Iya, Betul. Bisa dilihat ya hasil karya lukisan Ade ya. Ada dari Sabang sampai Merauke tuh udah semua ya, Dek ya? Iya, ada beberapa karya yang Halis cintai. Itu adalah Bali yang indah. Dan juga salam hormat dari Halis, sang pelukis Bali. Yang baru kemarin saja Nyepi menentukan Nyepi. Salam dari Halis, Jastu. Dan ini kali-kali Halis terbaik di seluruh dunia. Betul, emang Bali tuh kota yang indah banget ya, gak bisa terlupakan lah pokoknya saking indahnya ya. Oke, untuk karya lukisan Dekalis ini kan emang udah banyak banget ya dari kota Bali, kota Semarang, kota Jogja, udah dilukis semua kota gitu sama Dekalis. Dan pastinya skill lukis dan mempelajari budaya ini juga kan ya pasti juga dibantu sama Kak Andreas ya, betul ya Kak ya, untuk step by step kayak gimana. Jadi buat yang pengen belajar seni lukis juga, mau melukis keindahan kota-kota yang ada di Indonesia, mau melukis flora fauna yang ada di Indonesia tuh bisa banget ya Kak Andreas ya. Betul, bisa banget. Nah, kalau dari Kak Andreas sendiri nih, setelah melihat hasil karya Kalis yang banyak banget dan bagus-bagus banget hasilnya, kalau menurut Kak Andreas sendiri gimana nih Kak? Jujur aku tuh belum kenal Halis tuh belum ada setahun, tapi di sini yang aku bisa lihat dari karya-karyanya Halis adalah
bahwa Halis tuh menunjukkan sosok yang ekspresif dan juga dia berani dalamnya, termasuk goresannya, pilihan warnanya, bagaimana dia menciptakan komposisinya, terus juga Halis bisa melampaui keterbatasannya. Terus juga Halis punya karakter yang kuat di setiap karyanya, itu sih yang aku lihat. Oke, jadi emang di kelas ini tuh kita benar-benar bebas ya Kak, bebas untuk berkarya, bebas untuk berekspresi, bebas untuk menjadi diri sendiri. Betul. Jadi nggak usah takut, gimana Kak? Kita nggak akan menuntut siapapun untuk jadi sesuatu. Maksudnya, aku tuh menggarisbawahi, aku pengen semua yang ada di Halis Art itu menjadi dirinya sendiri dengan karakternya masing-masing. Kita ibarat kita di sini level up bareng-bareng. Betul, benar-benar bisa belajar dari nol ya Kak ya, dari yang Adi nggak bisa nih, aku takut nih gitu, sampai akhirnya bisa bikin karya masterpiece kayak hasil karya Dekalis sendiri ini juga ya Kak ya, contohnya ya Kak. Betul, semua orang tuh bisa jadi seniman, tapi semuanya belum tentu bisa jago melukis. Nah, karena itu kita harus belajar. Karena nggak ada sesuatu skill yang emang udah ahli dari sananya. Nggak ada bayi yang terlahir dunia tuh langsung jadi seniman, nggak ada. Tapi emang kata Picasso ya, semua bayi yang terlahir di dunia itu diciptakan terlahir sebagai seniman. Tapi seiring berkembangnya usia, maka kesenimannya itu akan semakin terkikis oleh pengalaman hidup gitu. Ya, jadi betul banget ya buat kamu yang masih ragu-ragu, gak perlu takut karena di sini kita benar-benar sama-sama belajar mulai dari nol. Buat yang Kak, aku kan udah jago, pasti bisa jauh lebih jago lagi pastinya ya Kak Andreas. Gak usah kayak Kak nanti ada yang mau lihat. Enggak, semua seni itu pasti akan diapresiasi ya, terutama untuk kamu pun juga harus bisa mengapresiasi hasil karya seni kamu sendiri ya Kak ya, betul ya. Sama halnya kayak musik, orang ada yang suka denger musik rock, ada yang nggak suka musik rock, ada yang suka jazz, ada yang nggak suka jazz, semua itu tergantung relatifnya kemana. Jadi itu nggak bisa memaksakan selera orang bahwa itu bagus, menurut jelek, nggak akan bisa. Sebaliknya gitu. Semua orang punya pandangannya masing-masing. Iya betul. Siapa tahu dengan setelah belajar seni lukis, udah melukis dan menggambar dan melukis beberapa hasil karya yang banyak kayak Dekalis gitu ya Kakak, aku kayaknya lerak nih, atau aku lebih suka melukis pemandangan nih gitu. Kak, aku kayaknya passionnya melukis ini gedung-gedung bertingkat karena pengen jadi arsitek, aku pengen jadi desain interior banget ya Kak ya. Bisa banget, karena yang menentukan kita akan kemana kelak ya waktu sih. Waktu yang akan menentukan nanti kita mau ke arah mana, mau jadi pelukis abstrak kah, realis kah, nanti seiring pengalaman kita akan ketemu sendiri. Jadi nggak bisa kita paksain kalau maunya realis, tapi ada kecenderungan untuk ke yang lain. Bisa, sebenarnya bisa, cuma itu kita akan menemukan karakter sejatinya kita tuh akan kemana gitu. Iya, betul banget. Jadi kalau yang masih ragu-ragu, yang penting ada semangat aja dulu. Yang penting kita coba aja dulu. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, menurut Dek Kalis sama Kak Andreas nih ya, apa sih semangat Kartini itu nyambung nggak sih sama dunia seni? Boleh dari siapa dulu nih, bebas. Mungkin Alis dulu boleh. Oke, dari Dek Kalis dulu. Semangat Kartini itu nyambung nggak sih Dek sama dunia seni kalau menurut Adek? Ya, nyambung. Nyambung banget ya Dek? Ya nyambung banget. Bisa dijelasin Kak Halis kira-kira nyambungnya itu
Itu gimana? Ya mungkin untuk menyambung dengan seninya, mungkin dari goletannya dan juga ya kalian terbalik kalian terbaik Kartini ya. Dan juga Kartini menghormati dengan sesama. Betul. Jadi kalau menurut Dekalis itu, Kartini kan memperjuangkan supaya perempuan bisa sekolah dan bebas berkarya. Nah, seni juga gitu. Tempat semua orang bisa cerita lewat gambar, gak peduli dia siapa. Betul ya, Kak Andreas? Betul, tepat. Nah, kalau dari Kak Andreas sendiri gimana nih? Aku mau nambahin, pada dasarnya dunia seni adalah dunia yang tanpa tangan pastinya. Dan pakem, aturan yang memenjarakan ide. Dunia seni ini hadir sebagai pembebas dari ruang dan waktu yang dibatasi oleh aturan yang diciptakan oleh sistem yang korup sebenarnya. Nah, dari situ kita mau menjelaskan kembali ke lahirnya masa-masa Renaissance, di mana di masa Renaissance itu adalah awal mula orang bebas untuk mengeluarkan ide, gagasan terhadap sesuatu di bidangnya, terutama sains dan seni. Nah, kalau untuk zaman Renaissance sendiri, kita bisa kenal yang namanya Leonardo da Vinci. Nah, beliaulah yang mencetuskan era perubahan di dalam seni dan sains. Gitu. Karena dulu seni itu dibatasi. Dibatasi apa? Pokoknya harus menceritakan sesuatu yang berbau ketuhanan, yang menceritakan kekayaan sebuah kerajaan. Jadi kayak hanya sebatas itu aja. Nah, dari Renaissance lahir seni modern. Seni yang membebaskan kita untuk berekspresi nih. Bercerita tentang apa aja. Maksudnya ya kita bebas melakukan apa aja, bebas berekspresi dan juga memuat banyak substansi yang sebelumnya dilarang seperti kebebasan berpikir, terus pluralisme dan sebagainya. Dan terlebih dari dulu juga eksistensi wanita ini masih menyambung ke Ari Kartini ya. Dari dulu juga eksistensi wanita selalu dibatasi oleh sistem hierarki yang menurutku nggak adil ya. Kayak wanita tuh dulu cuma harus ada di dapur aja, nggak boleh keluar gitu, maksudnya nggak boleh berekspresi. Dulu juga masa-masa yang kelam juga untuk wanita ya, kayak pergerakannya dibatasi, terus juga nggak boleh ikut dalam hal yang mencakup publik dan segala macamnya. Baru di zaman ini aja sih terwujud kebebasan gitu. Iya betul banget. Zaman dulu aja tuh kayak gitu banget gitu ya Kak ya. Tapi seiring perkembangan waktu seiring majunya teknologi zaman dan segala macamnya, kita sudah masuk ke era di mana menyampaikan pendapat, ide, gagasan, dan berpendapat itu, terutama melakukan seni lukis itu udah nggak ada batasnya lagi, benar-benar kayak bebas mengekspresikan apa yang kita pengen sampaikan gitu loh ya. Betul, dan itulah sebabnya kita harus berterima kasih banget sama Kartini itu sendiri, karena dia sudah memperjuangkan kebebasan wanita untuk berekspresi, nggak dikekang lagi, nggak penjara oleh sebuah aturan segala macamnya. Sama halnya kayak dunia seni ini sebenarnya yang semakin liberal. Liberal itu bukan berarti buruk ya, liberal tuh masih bisa dikatakan bagus karena masih bisa memandang moral di sana. Lu jadi berat banget omongannya ya. Oke, lanjut aja. Nggak apa-apa. Kalau Leonardo da Vinci tuh siapa ya Kak? Boleh dijelasin lebih, ini singkat juga nggak apa-apa Kak? Boleh. Leonardo da Vinci itu terkenal akan lukisannya Mona Lisa. Nah, selain dia
melukis, dia tuh merancang sebuah blueprint kayak yang bisa kita kenal sekarang, helikopter, mobil, tank, pesawat terbang. Itu semua berawal dari ide beliau. Dan beliau juga ahli matematika, dan banyak dia itu bisa disebut, aku lupa namanya, pokoknya dia itu ahli di banyak bidang. Iya, Dia yang lukis. dia lahir di Florence ini di Itali pada sekitar abad 15. Leonardo da Vinci itu yang lukis Mona Lisa ya Kak, yang lukisannya terkenal satu dunia itu ya. Betul. Itu bisa terkenal karena lukisannya memiliki dimensi yang dalam. Nah, nama tekniknya itu teknik sfumato, di mana ini sedikit bahas teknik ya. Teknik yang digunakan untuk sfumato, di mana Leonardo da Vinci melukis dengan cat yang tipis banget. Nah, dari situ dia tuh melukisnya berulang-ulang, jadi nggak langsung jadi kayak layer by layer. Itu yang menciptakan kedalaman, yang makanya membuat karyanya itu begitu ikonik sampai sekarang. Oke, itu dari salah satu karya seniman terkenal di dunia ya, luar biasa memang. Oke, kita lanjut nih ya Kak ya. Nah, kalau ini kan kita ada art class-nya juga ya di Kalis Art Cup, dibuat yang masih pada kepo nih Kak. Kelas seni di Kalis Art Cup ini nantinya bakal ngapain aja sih Kak? Pastinya ya kita bakal bersenang-senang, selain itu berkarya dan belajar banyak hal seputar teknik, brainstorming ide-ide kreatif, banyak deh pokoknya. Karena back again, dunia seni bukan hanya sekedar bentuk dan warna, di situ ada rasa dan kontrol diri yang bisa kita asah juga. Nah, di dalam berkesenian juga kita belajar untuk menjadi diri sendiri nih. Dan menjadi diri sendiri, mengasah kepekaan batin dan juga spiritualitas kita. Karena menurutku selain kekayaan intelektual seseorang, bukan hanya tentang bagaimana mereka memecahkan masalah secepat dan secepat mungkin, tapi beyond of all that things, kita diberkati dengan kecerdasan emosional dan juga eksistensi. Nah, kalau aku mau jabarin tuh kecerdasan emosi, seperti kita